Jangan pernah sengaja melakukan galbay pinjol karena ada beberapa resiko yang harus kalian terima. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya resiko terhadap ketika kita sengaja melakukan galbay pinjol. Dan ini mungkin ada banyak orang-orang karena mungkin nonton video tentang pinjol yang menginstruksikan pinjol untuk kita galbay. Banyak orang-orang yang sengaja banget untuk melakukan galbay pinjol, padahal itu bisa berdampak yang sangat negatif sekali untuk kalian yang sengaja melakukan galbay pinjolnya. Bagi yang mampu khususnya teman-teman ya, ini saya katakan sengaja galbay pinjol tapi kalian itu sebenarnya mampu untuk bayar cicilannya. Karena jujur apa adanya aja, ketika kalian itu sengaja melakukan galbay pinjol padahal kalian sendiri bisa bayar cicilannya, mampu punya uang, dan kalian itu ya nggak pernah terkendala kesulitan untuk mencari uang tapi sengaja melakukan galbay pinjol, kalian itu harus waspada, kalian itu harus hati-hati. Apalagi kalian itu usianya mungkin bisa dikatakan di bawah 35 tahun. Karena apa? Karena di usia 35 tahun ke bawah itu berpotensial sekali mungkin kalian itu belum punya rumah, karena kedepannya bisa menjadi KPR atau mau minjem menggunakan sistem KPR atau mau minjem ke bank untuk melakukan bisnis dan yang lain sebagainya. Itu akan sangat susah sekali teman-teman semuanya. Dan di sini saya mau bahas secara kompleks dan juga secara detail ya teman-teman semuanya. Dan di sini saya harap, di sini saya sendiri bukan untuk menakut-nakutin kalian kalau kalian itu galbay itu berbahaya. Tetapi di sini saya ingin melihat secara kompleks ataupun melihat secara pandangan yang sangat objektif terhadap yang namanya bahaya pinjol bagi yang mampu dan juga bagi yang tidak mampu. Dan di sini saya pengen bahas semuanya. Oleh sebab itu tolong banget kalian tonton videonya sampai selesai. Jangan di-skip-skip agar nanti kalian itu tidak terjadi salah paham. Kalau terjadi salah paham, kalian sendirilah yang salah dan kalian sendirilah yang sengsara ya teman-teman semuanya. Oke. Saya mau bahas dari yang segi mampu terlebih dahulu, yaitu kalangan yang orang mungkin dananya itu banyak, terus kemudian penghasilannya juga cukup. Kalau mau minjol itu ternyata penghasilannya cukup, bisa untuk cicilan, tetapi karena mungkin banyak nonton video YouTube yang menginstruksikan dan banyak teman-teman juga yang melakukan galbay karena tidak mampu, itu dia sendiri sengaja melakukan galbay pinjol padahal dia mampu bayar cicilan, bayar untuk pinjolnya itu mampu, dia sengaja galbay. Tolong jangan pernah lakukan ini, karena resikonya saya yakin kalian kedepannya itu pasti punya plan usaha bisnis, terus kemudian pengen mengembangkan usahanya, kalian harus punya modal yang banyak. Ketika nggak punya modal itu bisa minjem ke bank. Nah, kalian bakal susah banget minjem ke perbankan karena dulunya kalian itu pernah melakukan galbay dengan secara sengaja. Ketidaksengajaan, ketidakmampuan, dan juga sengaja galbay pinjol itu nanti dampaknya berbeda-beda. Kalau dulu itu kita galbay pinjol, terus kemudian faktornya karena tidak mampu, itu perbankan masih jadi bahan pertimbangan. Tetapi kalau kalian itu galbay pinjolnya karena sengaja padahal mampu, itu nanti kalian bakal jadi bahan pertimbangan, pasti ditolak oleh perbankan teman-teman ya. Beda, unsur kita galbay pinjol itu karena sengaja dan juga karena tidak mampu, itu nanti dampaknya beda. Walaupun distrik memang sama, tetapi itu akan jadi pertimbangan perbankan untuk mencairkan pinjaman, baik itu pinjaman, KPR, kredit, dan yang lain sebagainya. Dan itu jujur banyak sekali dulu orang teman saya yang ikut-ikutan. Karena saya sendiri pernah melawan galbay pinjol, mereka ikut-ikutan padahal dia mampu, dan akhirnya dia sendiri kewalahan yang namanya melakukan pengembangan bisnisnya atau sekarang itu mau mengambil KPR. Itu kesusahan banget teman-teman. Nah, itu perlu digarisbawahi. Nah, dan sekarang saya pengen berbicara untuk yang tidak mampu bayar cicilannya. Untuk yang tidak mampu bayar cicilan, kalian malah saya wajibkan untuk melakukan galbay. Kenapa? Karena ini lebih baik kalian galbay daripada kalian itu gali lubang tutup lubang. Saya instruksikan wajib kok. Diwajibkan bang? Beda dong jawabannya. Yes. Bagi yang mampu bayar pinjol, bisa bayar cicilan, silahkan. Kalian bayar pinjolnya.
Tetapi bagi kalian yang tidak mampu, saya wajibkan kalian itu galbay. Karena ketika saya bilang tolong banget usahain galbay, enggak. Karena kalau misalkan kalian itu tidak mampu bayar pinjol, yang saya takutkan saya itu tidak mewajibkan kalian galbay, kalian akan melakukan hal-hal aneh. Seperti gali lubang tutup lubang, terus kemudian memaksakan diri untuk bayar cicilan, entah dengan cara minjem di tetangga, entah minjem ke saudara, atau bahkan yang lebih parahnya lagi adalah minjem ke rentenir, atau bank tuyul, atau bank keliling, atau apalah itu rentenir. Intinya itu jauh lebih berbahaya. Atau kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang, itu berbahaya banget. Nah, daripada kalian itu melakukan hal-hal itu, maka saya lebih baik saya katakan untuk yang tidak mampu wajib banget galbay. Kalau masalah slik OJK atau BI checking, daftar hitam lah itu namanya, kalian jangan pikirkan dulu. Kalian ekonomi aja susah, kasarnya makan aja kita ini susah, mau cari nafkah aja susah, kalian gak usah mikir ke slik ataupun BI checking ataupun yang lainnya. Kalian harus bisa yang namanya pikirkan dulu kondisi sekarang, nggak usah nanti gitu loh. Itu yang saya harapkan. Karena ya, saya tidak mau banget ketika kalian itu galbay pinjol sampai gali lubang tutup lubang. Ketika sudah gali lubang tutup lubang, saya tidak bisa menolong lagi, saya nggak bisa memberikan saran lagi, saya tidak bisa menginstruksikan kalian itu harus apa. Ya sudah, pokoknya titik sekarang harus galbay. Berapapun pinjol yang kalian punya atau tagihan hutang pinjol kalian itu berapapun, kalian wajib mulai galbay sekarang. Kenapa? Ya, kalau gali lubang tutup lubang lagi, nambah lagi utangnya. Mau 5 juta, mau 10 juta, mau 100 juta, kalau kalian dirasa sudah tidak mampu untuk bayar cicilan, stop bayar pinjolnya, lakukan galbay. Kalian kalau takut teror ancaman dari DC, kalian ganti nomornya, ganti WA-nya, reset HP-nya, emailnya, hapus, selesai. Karena kalian gak bakal kena teror lagi. Kalau didatangin DC, orang tidak mampu, sudah hadapi. Nah, itu adalah resiko dan konsekuensinya yang harus kalian terima ketika kalian memang galbay dan tidak mampu untuk bayar. Ya mau gimana lagi solusinya? Kalau kalian mau bayar dengan cara gali lubang tutup lubang, bukannya nambah selesai masalah, tapi nambah banyak masalah. Kalau kalian minjem ke rentenir, bunganya jauh lebih besar, malah kena masalah. Terus mau aman, demen, nggak ada teror dan yang lain sebagainya, nggak mau ganti nomor, nggak mau reset HP, ya gimana caranya? Ya sudah, caranya kalian galbay, ganti nomor telepon, ganti email. Bang, nomor telepon saya banyak banget orang penting, banyak banget orang bisnis dan yang lain sebagainya. Buang dulu itu teman-teman semuanya. Sepenting apapun orang lain, kalian itu jauh lebih penting. Gimana kalian itu mementingkan orang, kontak-kontak orang, tetapi kalian sendiri bakalan hancur juga gara-gara teroran pinjol tersebut gitu loh. Kalian mau berpikir bisnis, di nomor kalian itu ada kontak bisnis, di nomor kalian itu ada orang penting dan yang lain sebagainya. Padahal kalian mau bisnis aja nggak bakalan bisa karena kalian itu tertekan dengan yang namanya pinjol. Kalau kalian menganggap orang lain penting, kenapa kalian tidak menganggap diri kalian itu penting terhadap kesehatan mental, pikiran kalian, terhadap teroran dari DC kalian itu semuanya teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman semuanya jangan pernah memikirkan ada nomor telepon penting, di sini itu banyak nomor telepon orang-orang gede pada kenal saya. Kalau kalian punya nomor orang penting, punya nomor pembisnis besar, kalau kalian punya pengusaha, punya nomor pejabat, nyimpen nomor pejabat, pejabat ini nyimpen nomor saya dan yang lain sebagainya, kenapa kalian tidak minta tolong ke orang itu untuk bayar pinjol kalian kan gitu? Kalau kalian ngerasa malu nggak bisa, ya sudah buang aja, percuma kalian nyimpen kontak orang besar, kalian menyimpan kontak nomor tersebut disimpan oleh orang-orang penting, tapi kalau nggak bisa membantu kalian, lebih baik kalian bantu diri kalian dulu sendiri, terbebas dari yang namanya tekanan DC, terbebas dari yang namanya tekanan pinjol, otak kalian fresh, hati kalian tenang, kalian baru mulai usaha dari nol lagi. Seperti itu ya teman-teman semuanya, karena itu adalah jalan satu-satunya untuk menguatkan mental kalian. Kalau kalian pengen menguatkan mental tapi masih kena teroran DC, kena ancaman DC, itu akan susah banget. Mental kalian bisa terjaga, mental kalian itu bisa pulih, mental kalian bisa kuat, itu akan susah. Kalaupun bisa butuh waktu yang lama. Lebih baik buang nomor teleponnya, ganti emailnya, reset HP-nya, kalian sudah hilang dari pikiran
dan tekanan dari pinjol. Dan dari situ lebih cepat kalian itu pulih, menguatkan mental untuk membangun ekonomi. Dan mudah-mudahan kalau kalian usahanya lancar, dikasih kerjaan yang layak, dapat penghasilan yang cukup, dan dapat rezeki yang banyak juga teman-teman semuanya. Saya selalu berdoa seperti itu untuk kalian semuanya yang sedang terlilit pinjol. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan saya harap kalian bisa memandang lebih objektif terhadap yang namanya masalah pinjol ini teman-teman semuanya. Karena biar bagaimanapun ya pinjol memang dilindungi oleh OJK dan diawasi oleh pemerintahan. Ya walaupun terkadang OJK sendiri nggak, kinerjanya kurang banget, tetapi ya mau gimana lagi, itu sudah menjadi resiko dan juga sudah jadi konsekuensi. Video ini saya buat agar kalian itu bisa menilai pinjol itu lebih objektif, baik yang mampu ataupun yang tidak mampu, terus kemudian baik dari segi positifnya dan juga segi negatifnya pinjol itu ya teman-teman semuanya. Mungkin next video saya akan bahas yaitu segi positif pinjol dan juga segi negatif pinjol itu. Saya harap agar teman-teman ya sekali lagi biar punya pandangan yang objektif. Objektif itu gampangnya kita bisa berpikir luas teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja, nggak jadi masalah. Kalau kalian ada pertanyaan boleh langsung aja DM ke Instagram saya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.